supaya masyarakat yang hidup di Denpasar transportasinya menjadi minimal, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari fungsi terminal pada dasarnya ditinjau dari 3 yang terlibat. Jadi ada penumpang. Nah, fungsi terminal menurut penumpang ya tentu beda dibandingkan dengan fungsi terminal menurut si operator atau pengelola. Ya. Kemudian dilihat dari pemerintah atau penyeimbang atau regulator. Jadi kalau Anda melihat fungsi dari sebuah terminal harus dilihat dari sudut 3 ini. Penumpang, pengelola, pemerintah. Nah, kalau kita lihat dari penumpang, jadi terminal itu untuk kenyamanan menunggu. Jadi karena penumpang itu ya bagaimanapun dia saat-saat tertentu harus menunggu. Jadi terminal itu adalah tempat untuk kenyamanan menunggu. Melakukan pergantian atau perpindahan moda transportasi. Ya, kalau dia perlu mengganti moda, ya terminal itu supaya berfungsi dengan baik. Ya, itu dilihat dari pemakai atau pengguna atau user daripada transportasi. Kemudian tempat tersedianya berbagai fasilitas umum dan informasi. Jadi kalau Anda pergi ke negara-negara maju, biasanya pas pintu masuk itu sudah ada banyak pamflet, banyak koran-koran yang ukurannya kecil, ya, atau tabloid yang lebih kecil. Nah, dan map atau peta-peta biasanya itu gratis, ya. Baik itu di bandara, baik itu di terminal atau stasiun, dan itu gratis sehingga kita tidak perlu bertanya. Jadi terminal, ya fungsi terminal itu jangan Anda bayangkan terminal kayak Ubung, kayak Mengui, tapi terminal ini dalam transportasi termasuk bandara, termasuk stasiun kereta api, ya, termasuk terminal bus, ya, termasuk pelabuhan, ya, dan seterusnya itu. Jadi titik-titik pergantian moda. Dan di sini adalah berbagai fasilitas umum dan informasi. Jadi kalau Anda bisa berbahasa Inggris, ke negara-negara yang maju berbahasa Inggris, itu tidak perlu bertanya sama sekali. Karena semua informasi lengkap tersedia. Kemudian terminal juga fasilitas parkir bagi kendaraan pribadi. Kalau Anda lihat di bandara, ya, bagaimana biaya untuk menyediakan fasilitas parkir itu sangat besar. Karena ada parkir yang long stay, ada yang short, ya, hanya lewat saja dan seterusnya. Jadi karena di sana ada pergantian moda, ya tentu ada kebutuhan parkir juga. Jadi ya ini saya tertulis 3 poin aja, tapi kalau Anda baca lagi ya tentu banyak, ya, karena fungsi terminal itu memang banyak. Jadi kalau Anda lihat di Ubung itu ada pedagang, ada orang jualan dan seterusnya, itu dari transportasinya sebenarnya sehingga masuk, ya. Tapi itu merupakan kenyamanan dan seharusnya tidak mengganggu fungsinya, ya. Kalau kita lihat fungsinya justru dia itu mengganggu kayak warung-warung. Oke, kira-kira fungsi terminal 3 poin ini. Nah, kemudian kita lihat dari operator. Nah, kalau Anda dengar operator sama dengan penyedia jasa, sama dengan supplier. Nah, dalam kendaraan ada istilah supplier, itu sama dengan operator, sama dengan penyedia jasa. Nah, kalau fungsi terminal dilihat dari supplier ini untuk pengaturan pelayanan operasi kendaraan. Jadi dia mempunyai jadwal, ya, dia mempunyai manajemen dan seterusnya. Penyedia fasilitas istirahat dan informasi bagi awak kendaraan. Jadi dia punya sopir, dia punya kernet dan sebagainya, pegawai atau staf, ya, di terminal.
penyediaan berbagai fasilitas pangkalan, jadi harus ada ruang-ruang di terminal bagi operator ini, atau supplier ini. Ya, kembali bahwa saya titip 3 poin aja. Kalau kita lihat dari operator di sini, nanti Anda bisa lihat di internet atau buku-buku lebih lanjut. Nah, dari segi pemerintah atau regulator, ya regulator ini pemerintah ya, atau penyeimbang, maksudnya sama, regulator. Jadi terminal adalah dari segi perencanaan dan manajemen lalu lintas untuk menata lalu lintas dalam hal untuk menghindari kemacetan. Nah, jadi pemerintah ini bagaimana supaya tidak macet. Jadi asal berjalan dengan lancar, ya dilihat dari pemerintah itu sudah berfungsi dengan baik. Sebagai sumber pendapatan, nah, kalau kita lihat PAD, ya, kenapa sampai terjadi rebutan untuk AKAP, ya, angkutan antar kota, antar provinsi, supaya tetap dihubung. Nah, karena di sini ada pendapatan retribusi untuk pemerintah dan pasar. Kalau dia dipindah ke Mengui, ya tentu retribusi AKAP-nya untuk Denpasar hilang, hilang. Ya, apalagi sekarang dikelola oleh pusat. Ya. Jadi ini merupakan sumber pendapatan. Sebagai pengendali arus kendaraan umum, karena kalau kita lihat tadi ya, bahwa di terminal untuk pengaturan, jadi pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan angkutan umum dan mengendalikan arusnya. Tapi ya, sampai sekarang itu belum berfungsi dengan baik. Kenapa? Contohnya kita bisa lihat misalkan angkutan Sarbagita. Jadi seharusnya setiap 20 menit baru dilepas. Jadi putarannya di berbagai jaringan jalan atau di terminal harusnya 20 menit. Tapi kenyataannya kalau kita lihat kadang-kadang 3 kendaraan bus besar itu konvoi dia. Ya. Ngebut dia barengan dalam waktu yang sama. Jelas itu salah ya, dilihat dari angkutan umumnya. Jadi dia melayani penumpang tentu ada interval waktu untuk di jalan raya dan di terminal. Jadi fungsi terminal bagi pemerintah itu adalah sebagai pengendali, sebagai pengatur masuk dan berangkatnya angkutan umum. Nah, kira-kira itu. Jadi saya kutip juga 3 aja di sini. Kemudian nanti Anda mencari-cari lagi sehingga kalau nanti Anda disuruh bikin laporan, ya, bikin paper atau bikin perencanaan terminal, ya, supaya nanti Anda mencari lagi, ya, supaya tidak hanya 3. Oke. Saya ke poin ketiga, klasifikasi terminal. Apa di layar Anda muncul? Muncul, Pak. Sudah. Oke, baik. Jadi kenapa terminal itu perlu diklasifikasikan? Nah, ini terkait dengan fasilitas yang harus disediakan dan luasan fungsinya. Jadi apakah dia menerima AKAP, apakah nanti ada AKAP, angkutan kota antar provinsi, atau hanya angkutan kota antar kabupaten aja. Ya. Sehingga di sini perlu suatu terminal itu diklasifikasikan. Karena ini bangun terminal juga tidak murah. Oke. Jadi klasifikasi bisa kita lihat dari peranan terminal itu untuk apa? Jadi dari fungsinya, dari jenis angkutan atau barang-barang yang dilayani. Nah, kalau kita lihat dari peranannya, tentu nanti Anda akan mendengar terminal primer atau terminal sekunder. Nah, kalau kita dengar terminal primer, itu maksudnya
terminal untuk pelayanan arus barang penumpang yang terjangkau, yang menjangkau wilayah yang luas, regional ya. Misalkan regional ini definisinya sangat relatif ya. Kalau kita bicara dunia, ya Asia Tenggara itu regional. Kalau kita bicara Asia Tenggara, berarti Indonesia regional. Kalau kita bicara Indonesia, ya Bali itu regional. Jadi regional itu kita lihatnya dari sudut mana. Nah, biasanya regional itu kalau kita transportasi provinsi, ya. Kalau sudah melayani Bali, ya berarti sudah regional Bali gitu. Jadi kalau dia sudah menjadi pusat, misal kayak Pasar Badung, nah itu bukan Denpasar tapi Bali, ya, jadi regional. Sehingga semua jaringan jalan di sekitar Pasar Badung adalah primer dia. Kayak jalan Sulawesi, jalannya kecil. Berarti kalau jalan itu ada arteri kolektor lokal, berarti dia lokal primer ya. Karena ada Pasar Badung yang melayani regional. Jadi terminal juga gitu, Mengwi melayani Bali, berarti dia regional gitu. Tapi kalau Ubung, nah setelah dia dipindah akapnya, berarti dia tidak regional lagi. Jadi dia melayani lokal yang kita sebut terminal sekunder. Jadi di sini untuk melengkapi kegiatan terminal primer. Jadi dia sebagai pensuplai penumpang atau barang atau kendaraan ke terminal primer. Jadi ini berdasarkan peranan. Jadi jangan dicampur aduk. Artinya berdasarkan peranan pasti primer, sekunder. Kalau berdasarkan fungsi, nah ini utama, madya, cabang. Utama, madya, dan cabang. Nah, yang utama itu apa? Berarti tempat terputusnya arus barang penumpang dengan ciri-ciri sebagai berikut. Berfungsi sebagai alat pengatur angkutan yang melayani angkutan penumpang jarak jauh, volumenya tinggi. Jadi kalau terminal utama pasti kendaraannya ya banyak yang besar-besar. Karena apa? Untuk jarak jauh. Kalau untuk jarak jauh penumpangnya sedikit ya rugi dia. Jarak jauh pasti biaya operasionalnya besar, penumpangnya harus banyak. Dengan volume tinggi. Volume tinggi artinya yang masuk ke terminal itu pasti banyak kendaraan, banyak penumpang, banyak barang, ya, dan seterusnya. Untuk bongkar muat di sini ya lebih besar daripada 8 ton untuk satu unit angkutan atau 40 penumpang untuk satu unit angkutan. Anda bisa bayangkan yang dibongkar di sana bisa lebih besar atau lebih banyak dari 8 ton. Berarti truknya adalah atau angkutan barangnya adalah besar. Demikian juga untuk penumpang bisa sampai 40 penumpang per angkutan. Berarti kendaraannya pasti besar. Nah ini terminal utama. Kemudian yang madya tentu di sini kaitannya adalah dari segi besar kecilnya kendaraan, dari segi besar kecilnya jumlah muatan. Ya. Kalau Anda lihat dari segi fungsi, nah yang madya ini arus barang penumpang untuk jarak sedang. Kalau tadi jarak jauh. Volume kalau tadi tinggi atau besar, kalau di sini volumenya sedang. Nah, kalau dilihat dari kapasitas angkutan barangnya, kalau tadi 8, ya di atas 8, sekarang di atas 5. Di 5 sampai 8. Atau kalau kita lihat angkutan penumpangnya tadi 40, sekarang 20. Jadi kira-kira secara angka seperti itu, walaupun tidak eksak sekali di lapangan. Tidak eksak sekali. Nah, kemudian ada terminal cabang. Terminal cabang. Jadi
sebagai penyalur angkutan bersifat arus barang penumpang. Nah, ini jarak pendek, ya, volumenya kecil, ya, termasuk terminal hubung, ya, jadi kelas C. Ya. Kemudian bongkar muat lebih kecil atau di bawah 5 ton dia sebenarnya, di bawah 5 ton. Atau kendaraannya ya maksimal penumpangnya ada 10 kira-kira. Jadi kendaraannya lebih kecil. Karena ini terminal cabang pensuplai penumpang dan barang ke terminal-terminal yang lebih besar. Nah, kemudian ada klasifikasi berdasarkan barang apa, ya. Artinya berdasarkan apa yang diangkut di terminal itu. Jadi jenis angkutan. Ada terminal penumpang, jadi ada terminal barang, ada terminal khusus, ada terminal truk. Jadi klasifikasi itu sudut pandangnya harus jelas. Kemudian baru kita melakukan penamaan klasifikasi. Dan jangan dicampur aduk. Jenis angkutan berarti ada penumpang, ada barang, ada khusus, ada truk. Nah, kalau kita lihat dari definisi terminal untuk penumpang, berarti di sini menaikkan dan menurunkan penumpang, ya, di mana di sini jumlah kedatangan persatuan unit kendaraan, ya. Jadi berapa orang penumpang yang masuk, nah itu yang perlu diperhatikan. Berapa lama masing-masing kendaraan atau penumpang ya ada di dalam terminal. Kemudian fasilitas-fasilitas pelayanan yang perlu untuk penumpang, nah itu yang perlu diperhatikan. Jadi jelas kalau kita melayani penumpang, barang, atau melayani truk, misalnya ada kendaraan truk, itu ya lain fasilitas. Jadi ada terminal truk, ya, misalkan kayak di kargo itu fasilitas-fasilitas yang harus disediakan itu tentu berbeda dengan kalau melayani penumpang. Nah itu perlunya kita mengetahui, ya. Apakah suatu terminal juga melayani truk atau tidak, gitu. Apakah melayani barang apa lagi di terminal itu? Apakah ada barang curah misalkan untuk barang-barangnya atau kargonya, ya. Jadi harus disediakan fasilitasnya. Sehingga kalau misalkan kita merencana suatu terminal, kita lihat dulu dari fungsinya terminal. Apa khusus untuk penumpang atau manusia, apa ada fungsi-fungsi yang lain, ya. Misalkan untuk barang berarti di dalam terminal ada kargo misalkan, atau barang apa di sana, barang-barang curah, ya berarti harus ada tempat-tempat yang untuk menyimpannya dan seterusnya. Nah itu penting, ya. Kemudian ada untuk barang. Nah, berarti di sini kalau kita lihat kapasitas terminal serta fasilitas yang diadakan harus direncanakan ya sesuai dengan barang ini. Jangan sampai terminal menjadi bottleneck dalam kehadiran barang. Artinya bottleneck itu Anda bisa bayangkan di luar mengalir sudah sangat banyak truknya, ya, dengan kapasitas besarnya. Tahu-tahu di terminal tidak bisa melakukan manajemennya. Di terminal lah terhambat jadinya barang-barang itu. Jadi yang perlu diperhatikan kalau masih melayani barang, jenis barang yang menggunakan fasilitas. Kemudian jumlah barang dari masing-masing jenis. Kemudian jumlah truk. Jadi ada truk, ada angkutan barang yang lain, ya silakan yang dibolehkan. Untuk bongkar muat, jadi kita harus melihat berapa truk, alat-alat bongkar muat, ya, yang harus disediakan. Kemudian fasilitas pelayanan untuk sopir daripada angkutan barang. Karena bagaimanapun sopir akan turun, akan istirahat
Jadi di terminal barang Anda bisa bayangkan itu barang itu ada yang mudah hancur, ada yang perlu dimasukkan ke pendingin. Pendinginnya tentu tidak segede kulkas kita ya, karena ini barang-barang yang akan diedarkan atau barang-barang yang akan dijual ke suatu wilayah ya. Jadi fasilitas-fasilitas inilah yang perlu diperhatikan kalau terminal itu juga melayani angkutan barang. Jadi nanti kembali lagi Anda harus banyak baca-baca kalau dapat tugas untuk angkutan barang, angkutan barang. Karena bagaimanapun untuk tempat parkir truknya itu juga sudah besar. Tempat parkir truknya beda dengan tempat parkir kendaraan umum atau kendaraan pribadi. Ada terminal khusus. Jadi terminal khusus itu yang kaitannya misalkan dengan ABRI. Jadi ada senjata ABRI yang melewati terminal, ada terminal minyak misalkan. Jadi ada khusus untuk melayani suplai minyak misalkan. Jadi terminal-terminal khusus ini ya kaitannya dengan karakter-karakter khusus yang dilayani. Nah, satu yang mungkin Anda belum tahu itu di suatu terminal juga ada khusus untuk truk, tidak melayani yang lain. Jadi kalau kita nyari truk ya bisa di terminal truk. Jadi ada satu tempat di mana isinya untuk tempat parkir truk. Jadi di sini tidak ada barang, tetapi khusus untuk truk kosong. Nanti dia akan pergi ke suatu tempat mencari atau mensuplai ke terminal barangnya. Jadi terminal yang sesuai dengan kebutuhan dinyatakan jumlah truk yang dapat parkir. Jadi truk yang dapat parkir di sini kaitannya apakah terminal kita ini untuk tempat istirahat atau hanya tempat menunggu. Jadi kalau tempat istirahat berarti kendaraan yang terus-menerus mengemudi selama 4 jam atau lebih. Jadi terminal itu harus bisa menampung 25 kendaraan per jam. Jadi ini tentu relatif tergantung dari wilayah yang dilayani oleh terminal truk. Tapi kalau hanya untuk menunggu, ini hanya perbandingan dengan istirahat. Jadi terminal itu harus 50 kendaraan. Karena dia fungsinya juga selain istirahat juga untuk menunggu. Jadi 50 kendaraan per jam. Jadi kembali lagi terminal truk ini untuk apa? Apa sekedar untuk istirahat saja terus dia pergi karena pengemudinya sudah 4 jam di jalan raya, atau juga menunggu untuk barang-barang atau menunggu untuk mendapat panggilan mengangkut barang misalnya. Nah, saya sudah membuka PowerPoint ya, dari segi Kepmen nomor 35 dari Kementerian Perhubungan. Apa di layar Anda muncul Kepmen nomor 35? Sudah muncul, Pak. Oke. Nanti Anda bisa ketik ini di internet Kepmen Perhubungan nomor 35. Yuk. Jadi kembali lagi peraturan itu jadi setiap saat bisa muncul yang baru. Nah, itulah kalau kita sebagai perencana, kita harus memperhatikan peraturan-peraturan baru yang muncul. Nah, masalahnya apa peraturan lama masih bisa dipakai, apa sudah diganti dan tidak berlaku lagi. Nah, itu tugas kita ya, sebagai perencana, sebagai perencana. Kalau sebagai dosen saya enggak, tapi sebagai perencana kita harus
buat satu bangunan, membuat suatu standar sesuai dengan peraturan-peraturan yang terbaru. Jadinya standar-standar itu ada di peraturan-peraturan, itu di Kepmen atau di undang-undang dan sebagainya. Nah, itu salah satu tugas kita, mencari peraturan-peraturan yang terbaru. Misalkan Anda disuruh merencana bandara, nah tentu Anda harus lihat peraturan-peraturan bandara, terutama yang di institusi resmi negara kita, yang terbaru, dari segi persyaratan, ya dari segi komponen-komponen yang harus ada, dan dari segi berbagai persyaratan yang harus dipenuhi dalam administrasi. Kira-kira itu tujuan. Nah, kemudian kalau kita lihat di Kepmen, Keputusan Menteri Perhubungan 35/2003, karakteristik terminal penumpang, jadi ini khusus untuk terminal penumpang, ya, itu dibagi menjadi 3 kelas. Jadi ada terminal tipe A, tipe B, tipe C. Nah, kalau tipe A, jadi kalau kita lihat dari kriteria trayek atau jaringan trayeknya, di mana di sini dia melayani akap, ya, antar kota, antar provinsi. Jadi di sini ada, di terminal tipe A ini ada juga kendaraan kecil, bukan berarti kendaraan kecil tidak boleh masuk, enggak, ya. Ada juga orang bersepeda, ada parkir sepeda motor, tapi dia juga mengakomodasi akap, gitu, akap. Kalau tipe B pasti tidak ada akapnya, Tapi kalau tipe A bisa jadi ada akap, AKDP, angkot dan sebagainya. Gitu. Jadi dia dari segi lokasi, nah dia harus di jalan arteri primer. Kalau tipe B bisa di kolektor, ya. Atau kalau di tipe C di lokal. Jadi kalau kita lihat dari kelas jalannya, karena tipe A ini banyak dilewati, volume terminalnya juga tinggi, ya dia harus di tipe 3A. Minimal kelas jalannya tipe 3A. Dari segi lebar, dari segi kekuatan perkerasan, ya harus mampu menampung kendaraan berat yang ada di tipe A. Kemudian jarak minimum antar 2 terminal. Jadi tidak boleh ada terminal tipe A tumpuan atau berdekatan. Jadi minimal 20 kilo baru boleh ada terminal tipe A lagi. Nah, kalau terminal tipe B 15, terminal tipe C karena melayani pusat-pusat kegiatan, ya bisa aja dekat. Kemudian dari segi luas lahan, karena ada akap di tipe A, ada AKDP, ada angkot, dan yang kecil-kecil lainnya, ya harus minimal 5 hektar. Jadi paling luas tipe A karena melayani banyak kegiatan. Yang B, nah 3 hektar minimal, lebih boleh, kurang tidak boleh. Nah, kemudian akses keluar masuk, nah minimal 100 meter dari jalan umum. Jadi tipe A ini tidak boleh kita taruh di jalan umum. Nah, Anda lihat di Mengui, di jalan umum yang aspal itu dibelokkan masuk ke jalan akses, ya, kira-kira minimal 100 meter. Kenapa ada minimal 100 meter? Kalau terjadi antrian masuk terminal, berarti tidak mengganggu fasilitas angkutan umumnya. Jadi tidak mengganggu lalu lintas. Nah, kalau tipe B 50. Kalau tipe C atau sesuai kebutuhan. Artinya tipe C itu kan nanti munculnya tiba-tiba, ya, terminal tipe C. Sesuai dengan kebutuhan dari kegiatan masyarakat.
Nah, jadi ini kalau Anda lihat persyaratan kalau Anda mau membangun terminal. Jadi kita harus tahu dulu terminal yang kita bangun itu terminal apa? Terminal penumpang misalkan. Tipe apa? Tipe A. Tipe A. Jadi ada lahan nggak 5 hektar? Ada akses nggak 100 meter minimal? Tidak boleh di pinggir jalan gede. Ya. Jadi di sekitarnya ada terminal yang lain nggak? Nah, jalan yang kita mau pakai sebagai jalan akses masuknya harus 3A. Kemudian harus arteri primer, karena dia akan melayani AKP, angkutan kota antar provinsi. Nah, kira-kira begitu memori yang harus Anda tanam di dalam benak. Tapi nanti kalau dapat tugas atau dapat proyek, ya, Anda harus kembali mencari peraturan-peraturan yang terbaru. Nah, kalau kita lihat dari pelayanan angkutan, ada terminal penumpang untuk lintas batas negara. Ada antar kota, antar provinsi. Antar kota dalam provinsi. Kemudian ada angkutan pelayanan kota. Kemudian ada perdesaan. Perkotaan dan perdesaan. Jadi kalau di Denpasar itu di Wangaya, sekarang itu jadi pasar, ya, itu tetap mau dijadikan terminal. Jadi pedagang-pedagang mau diusir gitu. Karena apa? Karena nanti dia akan melayani untuk ke perdesaan. Jadi kalau dari arah utara, dari perdesaan itu masuk ke kota hanya sampai di terminal Wangaya. Ya, seharusnya seperti itu. Tidak boleh semua yang dari desa melintasi atau membebani kota, tentu tidak boleh. Ada terminal di perdesaan khusus. Nah, kira-kira dari segi pelayanan. Nah, ini mengenai kewenangan terminal. Apa di layar Anda sudah muncul daerah kewenangan terminal? Sudah, mohon izin sudah muncul, Pak. Ya, berarti mudah-mudahan semua, ya. Karena saya tahu ada yang kuliah di rumah sakit, ya, pakai HP, ada yang di tempat yang enak, di rumah, ya, di kamar sendiri yang sepi. Ya. Banyak masalah memang kalau yang di tempat-tempat ramai. Ya. Oke, jadi kalau kita lihat dari kewenangan ini dibagi menjadi 3. Pertama, daerah manfaat. Jadi ingat, kalau mengenai jalan itu sudah tidak boleh kita memakai istilah daerah, tapi kita memakai ruang. Tapi kalau terminal itu masih daerah manfaat terminal, daerah milik terminal, daerah pengawasan terminal. Ini sama dengan jaringan jalan. Jadi ruang manfaat, ruang milik, dan ruang pengawasan. Nah, kalau kita lihat di terminal, ada istilah daerah manfaat terminal. Tentu kita lihatnya skupnya dari wilayah yang langsung bermanfaat. Daerah amplasemen yaitu seluas lahan yang diberikan konstruksi perkerasan dengan penggunaan untuk bongkar muat, naik turun penumpang, parkir kendaraan, ya, atau angkutan umum di sini. Jadi itu wilayah di dalam terminal yang harus diberi perkerasan. Karena apa? Karena kalau tidak diperkeras, ya tentu akan mengganggu fungsi bongkar muat barang, ya, naik turun penumpang, untuk mengganggu keluar masuknya atau kendaraan parkir, ya, dan sebagainya. Harus diperkeras. Kemudian ada daerah milik terminal.
daerah milik terminal, ya, di sini sama dengan di jalan raya, tentu ada patok-patok di sini. Kalau jalan raya, Anda lihat ada patok kuning dari beton, ya, yang agak besar, ya, itu dicat kuning. Ada RMJ, ruang milik jalan. Tapi kalau di terminal, nah di sini secara status dimiliki oleh terminal. Kemudian diperuntukkan bagi kegiatan yang menunjang kegiatan terminal. Jadi ada di sini ada pagar biasanya, ya, supaya jangan orang keluar masuk seenaknya, sehingga fungsi terminal menjadi terganggu. Nah, daerah milik terminal ini terdiri dari bangunan ruang tunggu terminal. Jadi untuk pergudangan, untuk bangunan kantor. Jadi bagaimanapun di terminal itu ada manajemen di sana. Jadi harus ada kantor yang nyaman. Di bangunan lain yaitu sesuai dengan kepentingannya. Misalkan ada kios, restoran, ya, ada toilet, ada taman, ya, ada tempat sholat, ya, sesuai dengan kepentingan. Itu ada di daerah di terminal, daerah milik. Nah, kembali identik dengan jalan raya, berarti di sini pengawasan terminal juga tidak hanya di dalam. Kenapa? Karena untuk berfungsi dengan baik, maka terminal ini juga harus diawasi di sekitarnya. Jadi daerah atau areal di luar daerah milik terminal. Jadi yang daerah pengawasan terminal itu sudah bukan kawasan itu milik terminal, ya, sudah di luar hak miliknya. Lahannya secara status itu tidak dimiliki oleh terminal. Penggunaan dan peruntukannya diawasi agar tidak mengganggu kegiatan terminal. Nah, kalau Anda lihat di terminal Lubung, nah itu sampai belokan di utara itu diawasi. Ya. Kenapa? Karena banyak sekali penumpang, ya, karena dia tidak sabar menunggu di dalam terminal, dia akan menunggu sepanjang jalan itu sampai di Pengkolan, sampai di Hotel Batu Karu itu. Jadi terminal Lubung ke utara, belok ke kiri atau ke barat, nah itu ada Hotel Batu Karu, penumpang itu nunggunya sampai di sana. Nah, ini sebenarnya tidak boleh. Kenapa? Karena akan mengganggu lalu lintas umum. Mengganggu lalu lintas umum. Nah, kalau dideskripsikan gangguan itu apa? Kendaraan umum yang menunggu penumpang di luar terminal, misalnya. Bongkar muat di luar terminal. Parkir di luar terminal. Jadi Anda bisa lihat di terminal Lubung itu sering sekali kendaraan angkutan Denpasar Gilimanuk misalkan, dia keluar terminal, tetapi di sepanjang Cokro masih mencari muatan. Nah, itu yang nggak boleh. Keberadaannya mengganggu pergerakan lalu lintas pada jalan yang menghubungkan terminal, dan ini tetap harus diawasi supaya jangan fungsi terminal dilakukan di luar terminal. Padahal di terminal itu tidak ada masalah, gitu. Sehingga mengganggu angkutan lalu lintas. Gitu. Oke, kira-kira itu mengapa harus ada daerah pengawasan terminal. Oke, ini yang kelima mengenai fasilitas yang harus kita sediakan. Jadi kalau misalkan Anda mendapat tugas, ya, apakah itu untuk merencana terminal atau untuk selanjutnya misalkan ada tugas-tugas presentasi misalkan, ya. Jadi fasilitas-fasilitas ini salah satu yang harus kita evaluasi. Kalau Anda jadi pengawas sebuah perencanaan, nah ini juga apa fasilitas ini sudah ada apa belum, kira-kira.
Nah, nanti Anda bisa lihat peraturan pemerintah nomor 43 tahun 93 tentang prasarana dan lalu lintas jalan. Kemudian Anda bisa lihat di Kepmen Perhubungan nomor Keputusan Menteri 35 tahun 2003. Di pasal 46 PP nomor 43 tahun 1993. Jadi itu keputusan menteri, ada peraturan pemerintah yang dijabarkan lebih detail, lebih teknis di PP 43 1993 misalnya. Jadi kalau kita lihat peraturan-peraturan itu sangat banyak. Jadi peraturan yang belakangan lah yang Anda jadikan sebagai patokan. Jadi ini tahun 93, 10 tahun kemudian muncul Kepmen 35. Jadi tentu yang 46 PP nomor pasal 46 PP nomor 43 ini apakah masih berlaku atau tidak, itu di sini masih berlaku. Kemudian dengan melihat pedoman teknis pembangunan terminal, karena ini untuk jalan raya, terminal bus misalnya, nanti kita bisa lihat di Ditjen Perhubungan. Ya, intinya di sini bahwa mengenai keberadaan fasilitas Anda harus punya sumber. Nah, di terminal itu ada fasilitas-fasilitas utama dan fasilitas-fasilitas penunjang. Yang utama harus ada, jadi fasilitas yang mutlak harus ada dalam suatu sistem terminal. Terdiri dari 5 bagian. Jadi mutlak 5 bagian atau komponen terminal ini harus ada. Walaupun tidak ada uang untuk pembangunannya, tapi 5 komponen fasilitas ini harus ada duluan. Nanti belakangan baru dilengkapi tahap demi tahap. 5 bagian itu apa? Areal keberangkatan, di mana di sini pelataran disediakan bagi angkutan kendaraan umum untuk menaikkan penumpang dan untuk memulai perjalanan. Tadinya busnya nunggu, kemudian penumpangnya juga nunggu, akhirnya busnya menuju ke areal keberangkatan, penumpangnya disuruh naik. Jadi ke areal keberangkatan ya tentu harus diperkeras, ya. Karena apa? Agar tidak mengganggu fungsinya, ya, untuk menaikkan penumpang. Kemudian areal kedatangan, jadi pelataran bagi kendaraan untuk menurunkan penumpang. Areal menunggu kendaraan. Jadi di sini pelataran disediakan bagi kendaraan angkutan penumpang untuk beristirahat dan sebelum menuju jalur keberangkatan, jalur pemberangkatan. Jadi mungkin sopirnya perlu minum, perlu makan, ya, dan seterusnya. Ada areal menunggu kendaraan. Kemudian areal lintas. Nah, ini pelataran bagi kendaraan angkutan umum untuk beristirahat sementara dan menaikkan menurunkan penumpang. Jadi di sini ada areal lintas, area lintas. Jadi area lintas ini merupakan fasilitas utama, di mana di lokasi ini bisa menaikkan penumpang juga, ya. Tapi kendaraannya mati, ya. Kalau keberangkatan kendaraannya sudah hidup, bisa untuk menaikkan penumpang juga. Kemudian areal untuk penumpang menunggu. Kalau tadi kan kendaraannya menunggu, sekarang karena ada kendaraan, ada penumpang, tapi kita harus bikin ruang tunggu untuk kendaraan, ruang tunggu untuk penumpang. Nah, ini pelataran menunggu disediakan bagi orang yang akan melakukan perjalanan. Jadi ini untuk manusia, berarti di areal tunggu ini harus ada kursi. Ada kursi di sini. Oke, kira-kira itu untuk yang utama. Nah, ini jadi
kalau kita lihat dari penunjang ya tentu banyak, tergantung kebutuhan di tempat-tempat tertentu. Kalau dia wilayah itu banyak yang muslimnya, ya tentu harus ada masjid atau yang lebih kecil misalnya untuk sholat. Kalau di Bali ya ada tempat-tempat untuk sembahyang di puranya misalkan dan lain-lainnya. Artinya bahwa fasilitas penunjang ini disesuaikan dengan di mana terminal itu mau dibangun. Nah, ini nanti Anda bisa baca-baca kembali. Tentu di sini semakin modern terminal itu, tentu ada fasilitas-fasilitas modern juga yang muncul. Karena ini tahun 2003, ya tentu masih ketinggalan dari segi fasilitas-fasilitas modernnya. Kalau Anda lihat sekarang, bandara-bandara yang dibangun sekarang, ya tentu itu fasilitas-fasilitas untuk IT-nya, untuk informasi-informasi yang modern itu sudah sangat mendominasi. Nah, di sini kalau kita lihat untuk terminal barang, ya tentu ada tempat bongkar muat barang, pusat distribusi, depot kontainer, area lintas, ini yang tadi. Ruang operasi truk, parkir truk, dan mobil penumpangnya. Tempat cuci kendaraan, nah seharusnya itu juga ada. Ya. Supaya kendaraan-kendaraan yang ada di suatu trayek itu tidak kotor, ya. Supaya dia nyaman bagi penumpang, tempat perbaikan untuk tempat pengisian BBM dan ruang istirahat awak, supaya jangan sopirnya ngaco. Nah, kalau kita lihat selanjutnya ini sama dengan tadi, ya, dari tempat bongkar sampai 10 ruang istirahat awak kendaraan, dari 10 ruang. Jadi ada penginapan, kamar mandi, restoran, pertokoan, dan seterusnya. Ini yang lebih lengkap dibandingkan yang tadi. Ya. Jadi kalau Anda nanti bertugas sebagai evaluator atau Anda sebagai seorang yang memeriksa hasil perencanaan, nah jadi ini bisa Anda evaluasi poin-poin ini. Nah, kalau tadi untuk barang, ini untuk penumpang, Jadi banyak juga. Ya. Kalau di sini yang lebih lengkap ya yang ini. Ya. Jadi kantor operasional, menara pengawas, pos pengecekan keluar masuk, ruang istirahat. Nah, ini ada berapa? 25 komponen daripada fasilitas penunjang. Tadi sudah ada 5 fasilitas utama. Kalau masih memungkinkan dari segi lokasi, dari segi lahan dan biaya, ya, tentu ini semua harus dilengkapi. Ya, nanti Anda baca-baca lebih lanjut, ya, terutama nanti kalau yang mendapat tugas atau mendapat proyek, ya, kaitan dengan teknik. Nah, ini yang terakhir mengenai terminal adalah pemilihan lokasi. Supaya jangan dalam membangun terminal tidak ada kendaraan yang masuk, tidak ada penumpang yang masuk. Kenapa? Karena dari segi pertimbangan lokasinya mungkin tidak memenuhi syarat atau tidak dibutuhkan oleh masyarakat terminal itu jadi. Nah, di sini ada beberapa cara untuk mengevaluasi. Tentu di sini yang dievaluasi adalah beberapa alternatif
Misalkan kalau kita mau membangun terminal tipe A, lokasinya alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3, dan seterusnya. Kayak membangun Bandara Buleleng misalkan. Dulu alternatifnya ada di barat, ya, di Sumber Kimo. Ada alternatifnya di tengah, di Sangsit misalkan. Kemudian ada alternatifnya di timur, di Kubu Tambahan. Nah, lokasi-lokasi itulah yang dievaluasi, karena tidak ada satu tempat yang terbaik keseluruhan, yang sempurna gitu, tidak ada. Pasti dari sini dia lebih baik, dari sudut ini dia lebih jelek, ya, dibandingkan alternatif-alternatif yang kita temui. Nah, jadi ada beberapa evaluasi yang bisa ditentukan, yang dilakukan untuk mempertanggungjawabkan keputusan tentang pemilihan daripada lokasi. Nah, misalkan kita lihat dari lokasi, alternatif lokasi terminal, nah faktor-faktor yang berpengaruh apa? Tata guna lahan, misalkan. Jadi dikaitkan dengan angka banding dasar bangunan yang menggambarkan perbandingan antara luas dasar bangunan dan luas lahan. Jadi ini kebutuhan terminal 5 hektar, minimal 5 hektar, bangunan sekian hektar. Nah, apa lahannya tersedia apa enggak? Ya. Dari RT RW, jadi alternatif terminal yang diusulkan harus terletak pada area peruntukan yang sesuai. Yang sesuai itu jangan misalkan hutan lindung, daerah penyangga, daerah kritis, ya, atau jalur hijau. Nah, itu tidak boleh, ya, ada Anda membangun terminal di sana. Dari mana tahu? Ya, dari rencana induk kota, dari rencana umum tata ruang kota, dari rencana tata ruang wilayah. Jadi RT RW itu ada yang P provinsi, ada yang K kabupaten atau kota. Jadi biasanya RT RW kabupaten juga sudah ada di mana tidak boleh membangun. Demikian juga provinsi, di mana boleh membangun atau peruntukan, di mana tidak boleh membangun atau jalur-jalur yang dihijaukan. Nah, jadi di sini Anda harus mendapatkan RT RWP atau RDTR, ya, rencana detail tata ruang, kalau kota atau wilayah itu sudah mempunyai RDTR. Karena RDTR itu bagian detail daripada RT RW. Jadi RT RW itu dibuat lebih detail, lebih spesifik di dalam RDTR, rencana detail tata ruang. Jadi kalau Anda ingin membuat jalan, membangun terminal, ya Anda harus mempunyai RT RW atau rencana induk kota. Nah, kemudian kita kaitkan dengan angkutan lain, karena lokasi terminal tidak terlepas dari interaksi dan integrasi antar terminal, kemudian antar angkutan penumpang dengan sarana dan prasarana. Nah, sehingga di sini wilayah itu sistem transportasinya efektif, efisien. Jadi efektif artinya terminal dan transportasinya berdaya guna. Penumpangnya banyak, ya. Tempat duduk busnya misal 30, penumpangnya ya 80%, ya, gitu. Atau sudah mendekati revenue-nya menguntungkan, gitu. Efisiensi dari segi biaya, ya. Jadi terminal itu semurah mungkin, seefisien mungkin. Nah, kalau kita ingin bicara titik, baik itu pelabuhan, baik itu terminal, baik itu stasiun, nah, supaya jangan biaya yang kita keluarkan membangun terminal habis untuk membangun
jalan penghubung atau jaringan jalannya. Jadi bagaimana kita memilih satu lokasi yang terdekat mungkin dengan jaringan jalan yang sudah ada. Jadi salah satu dari kriterianya adalah jaringan jalan harus sudah ada. Jadi alternatif lokasi terminal hendaknya disesuaikan dengan kelas fungsi jalan. Jadi kalau misal terminal bus, ya, terminal tipe A-nya ya harus ada di jalur arteri, tapi tidak boleh di pinggir jalan persis. Dia harus masuk minimal 100 meter. Kira-kira itu, nanti Anda lihat kembali itu. Jadi beberapa terminal tidak boleh ada, ya Anda lihat sekarang kayak terminal Lubung di pinggir jalan. Nah itu salah berdasarkan peraturan, dan kenyataannya memang begitu, ya. Sering mengganggu angkutan lalu lintas umum. Kira-kira seperti itu kalau kita lihat dari jaringan jalan. Jangan terminal, kita bikin terminal tapi bikin jaringan jalannya beratus-ratus kilo. Nah itu. Nah, kemudian titik lokasinya, ya, titik lokasinya. Kalau tadi itu berdasarkan jaringan jalannya dan seterusnya, sekarang dilihat dari biaya. Nah, kembali lagi bahwa kita melihat alternatif yang mungkin dijadikan terminal. Nah, kalau biaya, tentu kita bicara biaya dari keseluruhan masyarakat yang dilayani. Terminal tipe A di Bali, misalkan Mengui. Nah, terminal Mengui itu adalah tipe A. Jadi, pemilihan titik lokasi itu harus biaya transportasi rata-rata dari seluruh penumpang yang mungkin dilayani menuju atau keluar lokasi terminal ini harus yang minimal. Ya, jadi kalau Anda lihat rumusnya di sini, ya transportasi rata-rata kendaraan angkutan menuju terminal itu harus minimal. Jadi tidak boleh kita meletakkan terminal, justru biaya transportasi masyarakat semakin boros. Ya. Berarti pemilihan lokasi terminal itu salah, tidak efisien. Ya. Nah, ini salah satu contoh, ya tentu aplikasinya nanti kalau Anda sudah mendapat tugas atau dapat proyek atau dapat perencanaan misalkan, ini salah satu yang bisa kita jadikan kriteria pemilihan lokasi. Nah, ini dari segi aksesibilitas, bahwa aksesibilitas terminal yang diusulkan terhadap angkutan penumpang pada klasifikasi di bawahnya. Lalu kita lihat dari segi pencapaian tempat. Ya, jadi terminal itu harus mudah dicapai dari penduduk yang dilayani di suatu wilayah. Nah, ini rumus aksesibilitas. Jadi ini juga salah satu kriteria yang bisa kita pertanggungjawabkan sebagai seorang perencana. Jadi dari segi biaya, dari segi akses. Nah, ini contoh, ya, ini penilaian lokasi. Jadi kalau kita mempunyai alternatif, misal lokasi satu terminal di A, di lokasi A, di lokasi B, lokasi C, lokasi D, lokasi E. Nah, kemudian kriteria itu harus kita tetapkan bersama. Sebab kalau kriteria dirubah, tadinya yang terbaik adalah B. Nah, kalau kriteria dirubah menjadi D atau E yang jadinya lebih baik. Sehingga dalam pembangunan terminal ini ada beberapa kriteria yang umum.
Atau kalau Anda nanti mencari kriteria, ya harus disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada. Tapi misalkan kalau untuk terminal-terminal penumpang, ya wilayah di permukaan bumi ada yang boleh dibangun, ada yang boleh tidak. Yang boleh dibangun itu adalah peruntukan. Nah, berarti apa? Kesesuaian dengan rencana umum tata ruang kota atau kabupaten. Jadi tidak semua wilayah boleh dibangun. Anda harus mencari tata ruang. Kalau kita lihat titik terminal alternatif ini masih alternatif, ya, belum dibangun dia. Alternatif A apa menyalahi dari RPRW, demikian juga yang B, C, D, E. Jadi tidak boleh membangun di wilayah-wilayah yang mengganggu umum, mengganggu tata ruang dan seterusnya. Kemudian dari segi kapasitas terminal, kita lihat lokasi A, lokasi B, lokasi C, lokasi D dan seterusnya. Cukup kita membangun terminal tipe A misalkan. Apa di lokasi A ada lahan sampai 5 hektar, di lokasi B tersedia nggak lahannya, di C tersedia nggak sampai 5 hektar dan seterusnya. Tentu kita harus evaluasi. Sirkulasi internal dan eksternal. Nah, kalau kita lihat kaitan dengan moda-moda yang ada, dengan jaringan jalan yang ada, ya tentu sirkulasi yang terbaik yang kita pilih. Kontribusi terhadap kegiatan di sekitarnya. Jadi Anda kalau baca ini kontribusi terhadap kegiatan di sekitarnya itu kaitannya dengan misalkan ekspor impor misalkan. Anda memilih satu titik, misal titik bandara misalkan, bahwa dengan ditempatkan di lokasi itu, bandara itu harus meningkatkan kegiatan wilayah itu, apa dari segi produksi, apa dari segi ekspor dan sebagainya. Kegiatan pertanian ya tentu menjadi lebih canggih. Ya. Kontribusi terhadap kebutuhan pergerakan penduduk, ya. Memang penduduknya sudah mobile, ya. Jadi kemungkinan wilayah itu membutuhkan terminal. Jadi kalau penduduknya masih belum mobile, ya, di mana mereka tidak melakukan perjalanan, ya nanti terminal itu yang mati siapa? Gitu. Gangguan terhadap lingkungan, tentu ini kaitannya dengan AMDAL. Sebelum terminal itu dibangun, pasti ada AMDAL-nya. Yang kita pilih tentu lokasi terminal yang mengganggu lingkungan terkecil. Termasuk di sini ya tentu sistem pembuangan sampahnya kemana, ya. Kemudian pusat pembangkit listriknya, biayanya bagaimana dan seterusnya. Jadi kriteria untuk penilaian ini nanti Anda bisa cari di peraturan-peraturan. Nah ini hanya contoh ya, supaya Anda kebayang bahwa dengan kriteria ini tentu masing-masing alternatif ini tidak ada yang paling baik. Pasti dia dari kapasitas atau menyediakan lahan dia gampang, tapi dari segi sirkulasi dia jalan yang ada jauh misalkan, atau buang sampahnya belum ada ya, atau jauh dan seterusnya. Sehingga kita perlu total skor di sini. Total skor kita jumlah ya. Jadi kalau di sini ada keterangan tingkat skor baik 15, sedang 10, buruk 5. Baik, sedang, buruk ini tentu relatif ya, sesuai dengan siapa yang merencana.
Nah, kalau perencananya dirubah, ya bisa jadi skornya juga berubah. Itu sangat logis, tidak masalah. Karena mereka masing-masing perencana yang memberi skor punya argumentasi, punya alasan. Demikian juga nanti kalau Anda memberi skor harus punya dasar-dasar pengambilan skor. Tidak boleh ambang atau halu ya. Ini beri aja 15, ini beri aja 5. Itu nggak boleh. Karena apa? Karena kita akan presentasi. Dalam setiap perencanaan, kalau di dalam kota ya perencanaan kita akan presentasi di depan DPRD kota misalkan atau staf-staf di kota. Kalau itu adalah dibiayai oleh pusat ya kayak Bandara Beleleng misalkan, ya, presentasinya di Jakarta. Jadi Anda harus ke Jakarta dan audiennya ya kementerian, orang-orang yang sudah banyak pengalaman. Sehingga dalam pemberian skor itu Anda harus mempunyai dasar pemikiran yang logik. Nah, setelah didapat dari masing-masing skor, jadi ada juga di sini kriteria kriteria analisis atau bahwa terminal itu multifungsi dibandingkan dengan satu fungsi, ya tentu multifungsi itu lebih diharapkan. Karena apa? Karena dia berfungsinya lebih banyak. Misalkan kayak bendungan. Nah, bendungan juga hanya untuk menampung air fungsinya. Jadi multifungsi ini, misal bendungan itu dibangun untuk pariwisata, misalkan untuk mengelola atau meniadakan banjir, misalkan, atau untuk meningkatkan sistem tanam para petani. Nah, itu multifungsi ya. Jadi multi kriteria analisis. Jadi analisisnya tidak hanya untuk menampung kendaraan atau menampung pesawat, tapi untuk pengembangan wilayah misalkan, untuk menarik investor dan seterusnya. Itu kriteria-kriteria analisis yang lain. Yang terakhir itu Oktober, November, Kempes, teman-teman semua. Makanya di hari Senin ini, teman-teman semua, itu rencana masih ada. Ini hanya tambahan untuk istilah-istilah. Jadi misalkan untuk penilaian lokasi dan kondisi, ada suatu wilayah yang yang tidak ada garasi misalkan. Jadi kalau Anda keluar negeri, negara-negara maju itu biasanya kendaraan di perumahan ditaruh langsung di pinggir jalan. Mereka tidak punya garasi. Kenapa? Garasi itu kan untuk kendaraan. Ngapain kendaraan dibikinin kamar? Kira-kira. Nah, kalau moda transportasi mobil misalkan, penyimpanan kendaraan, akses dengan berjalan kaki. Artinya di sini kendaraan itu karena kita akan jalan kaki ya tidak boleh terlalu jauh. Bengkel, nah ini untuk reparasi, untuk mengisi bahan bakar, BBM dan seterusnya. Nah ini untuk ke bawah, untuk bus, kereta api, untuk kereta api penumpang, barang, angkutan udara, untuk air. Nah itu nanti Anda bisa baca-baca dari segi sarana ini. Untuk apa? Jadi ini pengetahuan umum. Hangar itu untuk apa? Heliport itu untuk apa? Dan sebagainya. Dock itu di pelabuhan laut itu untuk apa? Dan seterusnya. Ini tentu bagian kecil dari yang harus Anda pahami. Oke. Nah, ini
Saya panggil lagi Gede Bismana. Hadir Pak. Jam berapa tadi Anda hadir? Saya tadi join sekitar jam 9 Pak, karena kendala jaringan. Karena apa? Kendala jaringan Pak. Terus Diana Ayunia nggak hadir. Rizky Susanto, ya berarti 2 orang nggak hadir hari ini. Hadir Pak. Siapa nih? Saya Rizky Susanto Pak, NIM 052. Tadi Anda gabung jam berapa? Tadi saya baru join sekitar jam 9 kurang 5-an Pak. Kendala device-nya Pak. Saya panggil Ayuniar, berarti Ayuniar nggak hadir nih. Oke. Jadi saya lihat tugas untuk menjawab pertanyaan ya yang kuliah sebelumnya itu sudah masuk semua. Ada yang ditanyakan karena sekarang suasana hari raya ya saya mau cukupkan kuliahnya. Ada yang bertanya kuliah atau tugas? Oke, kalau tidak ada ya kuliah hari ini saya cukupkan. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Webex saya putus. Baik Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat Hari Raya. Terima kasih.